Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan ini dengan tenang, tanpa sensasi, tanpa judul yang membakar emosi, tanpa janji yang membuat hati melambung lalu jatuh. Kita bicara bukan untuk hiburan, bukan untuk rame-rame di grup, dan bukan untuk membuat orang menunggu dengan dada berdebar tanpa arah. Kita bicara tentang hak. Hak yang sering terasa paling berat justru ketika bulan baru dimulai saat banyak orang membuka aplikasi bank pelan-pelan, seperti takut melihat angka yang tidak berubah. Hak yang membuat sebagian pensiunan bertanya diam-diam di dalam hati, cukup tidak sampai akhir bulan, cukup tidak untuk obat, cukup tidak untuk kebutuhan rumah, cukup tidak untuk bertahan sampai tanggal berikutnya. Dan pertanyaan itu bukan drama, itu kenyataan yang hidup bersama banyak keluarga. Menjadi pensiunan tidak otomatis membuat beban selesai. Banyak yang mengira setelah seragam dilepas dan jam kerja berakhir, maka hidup akan lebih ringan. Nyatanya, bagi sebagian besar orang, justru setelah masa tugas selesai, kenyataan terasa lebih tajam. Dulu ada kepastian, tanggal tertentu gaji masuk, tunjangan jelas, ritme hidup teratur. Sekarang yang ada angka yang sama, berjalan dari bulan ke bulan. Sementara harga kebutuhan tidak pernah menunggu. Beras naik, minyak naik, listrik naik, biaya kesehatan naik, ongkos kontrol naik, dan hampir semua hal terasa lebih mahal dari kemarin. Yang sering terasa tidak ikut naik adalah nilai yang kita terima. Dari situ muncul kecemasan kecil yang lama-lama membesar, bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi karena hidup memang menuntut biaya yang nyata. Dalam beberapa waktu terakhir, satu isu kembali ramai. Rapel, penyesuaian, pembayaran sekaligus, gaji ke-12, dan berbagai istilah lain yang terdengar manis di telinga. Ada yang bilang sudah final, ada yang bilang tinggal tunggu hari. Ada yang sebut nama lembaga, sebut angka, sebut tanggal. Lalu orang-orang mulai menghitung-hitung di kepala, mulai membayangkan bisa melunasi hutang, bisa memperbaiki rumah, bisa membantu cucu sekolah, bisa bernapas lebih lega. Saya paham, harapan itu manusiawi, tapi harapan yang dibangun terlalu cepat di atas informasi yang belum jelas bisa berubah jadi kekecewaan yang menyakitkan. Karena itu, mari kita letakkan semuanya di meja, kita lihat dengan kepala dingin, kita timbang satu persatu. Yang perlu kita pahami, urusan rapel dan penyesuaian bukan perkara sederhana. Ini bukan sekadar transfer sekarang selesai. Ini menyangkut kebijakan negara, anggaran, kesiapan fiskal, validasi data jutaan penerima, sampai teknis pencairan agar tidak mengganggu sistem keuangan. Ada proses pembahasan antara kementerian terkait, lembaga pengelola, dan pihak legislatif. Itu wajar, karena yang dibicarakan bukan angka kecil. Bukan untuk satu dua orang, melainkan untuk jutaan yang namanya ada dalam sistem. Artinya kalau memang ada proses di sana, itu bukan main-main. Tapi di saat yang sama, justru karena besar dan serius, prosesnya tidak bisa secepat pesan berantai yang menyebar dalam hitungan menit. Banyak yang deg-degan bukan hanya soal apakah cair, tetapi bagaimana cairnya. Apakah nanti tetap dicicil, seperti pola yang pernah terjadi, sehingga nilainya terasa kecil karena dibagi panjang, atau ada skema pembayaran yang lebih utuh, lebih terasa, lebih bermakna, sehingga hak itu diterima tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Wacana pembayaran lebih besar dalam satu kali pencairan memang terdengar menenangkan. Rasanya seperti beban lama yang akhirnya ditutup. Tapi ingat, kebijakan semacam itu bukan muncul karena satu suara di internet, melainkan karena perhitungan panjang. Negara melihat tekanan biaya hidup, melihat keluhan yang menumpuk, melihat kenyataan bahwa banyak pensiunan hidup hanya dari satu sumber pemasukan. Di situ muncul dorongan untuk menata ulang agar lebih adil dan lebih manusiawi. Namun keadilan pun harus berjalan di atas ketelitian. Ini penting, karena di balik kata cair, ada jutaan data yang harus cocok, ada rekening yang harus aktif, ada nama yang harus sesuai dengan data kependudukan, ada tanggal lahir yang harus sama persis dengan Dukcapil, ada status keluarga yang harus jelas, ada nomor identitas yang tidak boleh beda satu digit. Dalam sistem besar, satu huruf yang tidak sama bisa membuat proses berhenti. Bukan karena haknya hilang, tetapi karena sistem menahan demi keamanan. Maka sebelum kita bertanya kapan masuk, pertanyaan yang jauh lebih berguna adalah, apakah data saya sudah benar? Banyak orang tidak sadar, bertahun-tahun tidak memperbarui rekening, alamat, nomor telepon, atau perubahan status keluarga. Ada yang rekeningnya sudah pasif karena jarang dipakai. Ada yang ganti kartu, ganti nomor, tapi lupa melapor. Ada yang namanya berbeda penulisan antara satu dokumen dan dokumen lain. Padahal validasi adalah kunci. Ketika suatu kebijakan resmi berjalan, hari pertama bukan selalu hari pencairan massal.
Seringkali hari pertama adalah awal proses administratif nasional, data dikunci, sistem diaktifkan, sinkronisasi dilakukan antar lembaga, lalu baru masuk tahap pencairan bertahap. Dan pencairan bertahap pun bukan selalu berarti dicicil kecil-kecil. Ada bedanya antara dicicil karena kebijakan dengan bertahap karena teknis. Bertahap secara teknis bisa terjadi karena pencairan dilakukan lewat sistem batch, gelombang demi gelombang, agar aman dan rapi. Kelompok tertentu bisa masuk lebih dulu karena data sudah bersih, rekening valid, dan statusnya prioritas. Kelompok lain menyusul karena ada data yang perlu dicek ulang. Kalau nanti kita melihat ada yang menerima lebih dulu, jangan langsung berpikir ada jalur khusus. Seringkali itu murni karena urusan administrasi dan kesiapan data. Di sini saya perlu menegaskan sesuatu yang sangat penting. Tidak ada pungutan biaya untuk pencairan hak. Tidak ada jalur percepatan berbayar. Tidak ada petugas resmi yang akan meminta OTP lewat telepon. Tidak ada yang berhak meminta kode verifikasi, PIN, atau data perbankan pribadi. Kalau ada yang mengaku bisa membantu mempercepat dengan imbalan tertentu, itu bukan bantuan, itu penipuan. Kalau ada pesan yang menyuruh klik tautan, lalu mengisi data bank, itu bahaya. Hak pensiun dan hak rapel tidak butuh jasa orang dalam. Yang dibutuhkan adalah data yang benar dan mengikuti prosedur resmi. Lalu apa yang bisa dilakukan hari ini, tanpa panik dan tanpa menunggu dalam ketakutan? Pertama, pastikan rekening yang terdaftar aktif dan atas nama sendiri. Kedua, pastikan data kependudukan sesuai, NIK, nama, tanggal lahir, alamat. Ketiga, pastikan nomor telepon yang bisa dihubungi masih sama atau sudah diperbarui dalam sistem yang benar. Keempat, siapkan dokumen dasar seperti KTP, kartu pensiun, dan buku rekening jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi. Kelima, biasakan memeriksa informasi dari sumber resmi, bukan dari potongan video atau tulisan yang tidak jelas asalnya. Ada juga satu hal yang sering luput, banyak orang terpancing oleh tanggal. Katanya pertengahan Februari. Katanya tanggal sekian. Kita harus hati-hati. Tanggal yang beredar seringkali adalah target internal atau perkiraan teknis, bukan jaminan semua orang menerima di hari yang sama. Dalam sistem sebesar ini, sangat kecil kemungkinan semua rekening menerima di detik yang sama. Jadi jika ada tanggal lewat dan saldo belum berubah, jangan langsung takut, jangan langsung menyimpulkan hak dibatalkan. Tenang dulu, cek status data, pastikan tidak ada mismatch. Kadang persoalannya bukan di anggaran, melainkan di hal kecil seperti rekening pasif atau nama yang berbeda. Sekarang kita bahas sisi lain yang jarang disentuh. Kesiapan mental ketika menerima dana sekaligus, bila memang nanti itu terjadi. Uang dalam jumlah besar bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi ujian. Ada yang tiba-tiba ingin memborong semua kebutuhan sekaligus, lalu menyesal. Ada yang tergoda menolong semua orang tanpa perhitungan, lalu di bulan berikutnya kembali sesak. Ada yang tergiur investasi cepat untung, padahal yang cepat seringkali berakhir pahit. Ingat, kalau dana itu datang, itu bukan hadiah mendadak, itu hak yang tertunda, hasil dari perjalanan panjang, dan seharusnya dipakai untuk membuat hidup lebih aman, bukan lebih berisiko. Bijaklah mengelola, mulailah dari yang paling penting, kesehatan. Pastikan kebutuhan obat dan kontrol aman. Siapkan cadangan darurat minimal untuk beberapa bulan kebutuhan dasar. Jika ada utang berbunga tinggi, pertimbangkan melunasi agar beban bulanan berkurang. Setelah itu baru pikirkan rencana lain. Perbaikan rumah yang memang mendesak, kebutuhan keluarga yang benar-benar prioritas, dan rencana jangka panjang yang realistis. Membantu keluarga itu mulia, tetapi jangan sampai kita membantu dengan cara yang membuat kita sendiri kembali tidak tenang. Bijak bukan berarti pelit, bijak berarti tahu urutan. Bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh pensiunan yang wafat, perlu dipahami, hak tidak serta-merta hangus. Ada mekanisme untuk ahli waris yang sah, ada prosedur resmi, ada dokumen yang perlu dilengkapi. Dan sekali lagi, pengurusan resmi tidak dipungut biaya. Jangan biarkan duka ditambah beban karena tertipu orang yang memanfaatkan ketidaktahuan. Jika ada yang menawarkan pengurusan cepat dengan pembayaran tertentu, pikirkan baik-baik, jangan terburu-buru percaya. Kalau proses benar-benar berjalan, biasanya ada tanda-tanda administratif. Pemberitahuan verifikasi data, status rekening tervalidasi, atau informasi jadwal sesuai sistem. Semua ini seharusnya datang lewat jalur resmi. Karena itu, disiplin informasi menjadi penting. Jangan mudah percaya dengan potongan kalimat yang hanya memancing emosi. Pasti cair, sudah final, tinggal tunggu jam, tapi tanpa dasar yang bisa diperiksa. Informasi liar memang lebih cepat daripada klarifikasi, tapi kecepatan bukan jaminan kebenaran. Kadang yang paling cepat justru yang paling menyesatkan.
Ada juga narasi yang sering dibuat untuk menakut-nakuti. Dana tidak ada, negara tidak sanggup, dibatalkan. Kita harus hati-hati dengan narasi semacam itu. Kebijakan negara berjalan dengan kerangka hukum dan pembahasan anggaran. Jika dasar hukumnya ditetapkan, kewajiban negara menjadi mengikat. Yang bisa berubah biasanya bukan hak dihapus, melainkan mekanisme pelaksanaan, jadwal, atau tahap pencairan. Jadi jangan biarkan ketakutan mengambil alih sebelum ada fakta yang jelas. Mengenai kelompok penerima, sistem administrasi biasanya mencakup pensiunan dari berbagai kategori yang tercatat resmi, termasuk janda, duda, dan ahli waris yang sah sesuai ketentuan. Prinsip dasarnya, hak tidak dihapus hanya karena kategori. Yang berbeda biasanya nominal, karena dipengaruhi masa kerja, golongan atau pangkat, dan komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. Dalam wacana yang berkembang, prioritas seringkali bukan semata berdasarkan pangkat, tetapi kombinasi faktor, lama pensiun, tingkat ketergantungan ekonomi, usia, kondisi sosial, serta kelengkapan data. Ini menunjukkan upaya untuk melihat manusia di balik angka agar kebijakan terasa lebih adil. Menunggu memang melelahkan, dan saya tahu, bagi orang yang hidup dari satu sumber pemasukan, menunggu itu seperti menghitung hari dengan napas pendek. Tapi kesabaran yang rasional bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Kesabaran yang rasional berarti memahami proses, mempersiapkan data, menjaga diri dari penipuan, dan mengelola harapan dengan sehat. Hak tidak hilang hanya karena belum cair hari ini. Hak tercatat dalam sistem. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai emosi membuat kita salah langkah, salah klik, salah kasih data, salah percaya orang. Kalau suatu saat notifikasi masuk bahwa data sedang diverifikasi, jangan panik, baca pelan-pelan, ikuti petunjuk resmi, lengkapi jika ada kekurangan. Dan ingat prinsipnya, tidak ada biaya, tidak ada pungutan, tidak ada permintaan OTP. Jika diminta sesuatu yang aneh, berhenti, jangan lanjut. Konsultasikan lewat kanal resmi yang benar. Kita tidak sedang mengejar hadiah, kita sedang menjaga hak. Akhirnya, pegang 3 kata ini sebagai pegangan hidup dalam situasi seperti ini. Tenang, teliti, terkendali. Tenang dalam menunggu agar tidak mudah digoyang isu. Teliti dalam memeriksa data agar proses tidak tertahan. Terkendali dalam mengelola dana agar berkahnya tidak hilang karena keputusan cepat. Tugas negara adalah menyiapkan kebijakan dan sistem. Tugas kita adalah memastikan data benar dan bersikap bijak. Semoga setiap langkah dimudahkan, semoga hak yang lama dinantikan hadir dengan cara yang aman, rapi dan bermartabat, serta membawa ketenangan untuk Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.